Apa itu antimikroba? Antimikroba adalah obat pembasmi mikroba, khususnya mikroba yang merugikan manusia. Antimikroba atau antiinfeksi termasuk antiparasit, yang merupakan obat yang digunakan untuk terapi kondisi patologi yang disebabkan oleh karena infeksi mikroba atau invasi parasit. Farmakologi obat. 1. Farmakokinetika. 1. Penisilin mekanisme menghambat biosintesis peptidoglikan. Sintesis mukopeptida atau menghambat sintesis peptida dinding sel sehingga dinding sel menjadi lemah dan karena tekanan turgor dari dalam dinding sel akan pecah atau lisis sehingga bakteri akan mati. 2. Sulfonamid. Mekanisme mikroba patogen harus mensintesis sendiri asam folat dari asam amino benzoate dalam kurung PABA untuk kehidupan hidupnya. Apabila asam folat tidak ada, maka sel-sel tidak dapat tumbuh dan membelah. Melalui mekanisme kerja ini diperoleh efek bakteriostatik. Antimikroba seperti sulfonamide secara struktur mirip dengan PABA, asam folat, dan akan berkompetisi dengan PABA untuk membentuk asam folat. Jika senyawa antimikroba yang menang bersaing dengan PABA, maka akan terbentuk asam folat non-fungsional yang akan mengganggu kehidupan mikroorganisme. 3. Eritromisin. Mekanisme sintesis protein berlangsung di ribosom dengan bantuan merna dan tena. Ribosom bakteri terdiri atas 2 subunit yang berdasarkan konstanta sedimentasi dinyatakan sebagai ribosom 3OS dan 5OS. Supaya berfungsi pada sintesis protein, kedua komponen ini akan bersatu pada pangkal rantai mena menjadi ribosom 7OS. Antimikroba akan menghambat reaksi transfer antara donor dengan aseptor atau menghambat translokasi tRNA peptidil dari situs aseptor ke situs donor yang menyebabkan sintesis protein terhenti. 2. Farmakodinamika. 1. Penisilin efek obat menghambat sintesis dinding sel mikroba. 2. Sulfonamid. Efek obat menghambat metabolisme sel mikroba. 3. Eritromisin. Efek obat menghambat sintesis protein sel mikroba. Mekanisme kerja obat. 1. Patofisiologi penyakit beserta obatnya. 1. Sifilis. Ketidakmampuan sel untuk mengaktifasi lipopolisakarida T. Pallidum pada TLR4 dalam kurung toll-like reseptor 4, imunitas tubuh gagal untuk mengenali T. Pallidum sehingga bakteri tersebut mampu bereplikasi secara cepat tanpa hambatan inflamasi. Kerusakan jaringan karena proliferasi endotel menyebabkan nekrosis pada jaringan tubuh pada penyakit sifilis. Obat golongan penisilin dapat menghambat sintesis dinding sel mikroba pada penyakit ini. 2. Pneumonia. Agen penyebab pneumonia masuk ke paru-paru melalui inhalasi ataupun aliran darah diawali dari saluran pernafasan dan akhirnya masuk ke saluran pernapasan bawah. Reaksi peradangan timbul pada dinding bronkus. Kondisi tersebut berlangsung lama sehingga dapat menyebabkan etelektasis. Reaksi inflamasi dapat terjadi di alveoli yang menghasilkan eksudat yang mengganggu jalan napas pada penyakit pneumonia. Obat golongan sulfonamid dapat menghambat metabolisme sel mikroba pada penyakit ini. 3. Pertusis. Masuknya bakteri melalui saluran pernapasan. Bakteri akan menempel ke sel epitel bersilia di traktus respiratorius antara nasofaring dan paru. Bordetella pertusis menghasilkan toksin yang dapat melumpuhkan silia dan menyebabkan inflamasi pada traktus respiratorius, mengganggu mekanisme pengeluaran atau pembersihan sekresi pulmonal. Pada penyakit pertusis, obat golongan eritromisin dapat menghambat sintesis protein sel mikroba pada penyakit ini. Contoh-contoh sediaan yang ada di pasaran. 1. Penisilin. Contoh sediaan amoxicillin, ampicillin, oxacillin, penicillin G. 2. Sulfonamid. Contoh sediaan cotrimoxazole, sulfacetamide, sulfadiazine, sulfametoxazole. 3. Eritromisin. Contoh sediaan sorsatrocin, duramicin, trofilon, erisan B.